Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya masih ditemani oleh Bu Etika. Pada hari ini kita masih akan memberikan kajian-kajian yang insya Allah bermanfaat bagi para pemirsa. Hari ini nanti Bu Etika akan memberikan beberapa jawaban, yaitu mengenai syubhat kepada Islam ya. Mungkin dikarenakan banyaknya syubhat yang kita ketahui, nanti video ini adalah merupakan bagian pertama daripada video seri nanti kita selanjutnya. Baik, sebelum saya menampilkan Bu Etika, seperti biasa, saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin ikut berpartisipasi untuk mendukung perjuangan dakwah kami dengan mengirimkan zakat sedekah infaknya, dan juga mungkin para pemirsa yang ingin bergabung di dalam program wakaf untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, dapat mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 nomor rekening 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Semoga donasi dan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Baik, sekarang saya mau langsung menyapa Bu Etika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ada yang nanya itu yang di tangan apa sih, Bu? Oh, saya sarung apa itu, Bu? sarung. Saya kan terkili namanya kalau bahasa Inggrisnya carpal tunnel syndrome. Oh, saya pikir apa? bahasa Inggrisnya lah. Ini Carpal plesetan tunnel lagi kayak syndrome. kemarin. Ini apa? Apa, Bu? Saraf kejepit. Jadi Oh. kejepitnya di sini, tapi berakibat sininya apa harus disanggah karena kalau nggak sakit. Ya ya. Enggak, ada yang ngira itu sarung main golf atau apa iya. gitu. Susah Baik. juga ya. Ya, Bu, gini Bu, di dalam dunia apologetika Islam Kristen kan kita juga sering mendengar ada klaim-klaim ya, atau argumen-argumen dari saudara-saudara kita yang Kristen yang menganggap bahwa atau menjustifikasi ketuhanan Yesus malah dari Quran gitu, Bu. Iya, betul. Ya, ada yang begitu kan? Banyak tuh. Pertanyaannya, kok kenapa kalau mereka menggunakan ayat Quran, kok mereka tidak menerima semua ayat yang di dalam Quran gitu ya, hanya comot-comot gitu ya, Pilih-pilih. cari picking gitu ya. Nah, Bu Etika pasti juga sudah punya klaimnya apa saja dan jawabannya apa saja ya, Bu ya. Cuma tersebar-sebar di mana nanti nggak cari-cari. Cari-cari ya. Baik, mungkin untuk menghemat waktu silakan Bu kalau mau dimulai. Kalau misalnya hari ini nanti kita tidak selesai hari ini, nanti kita lanjutkan di lain waktu ya, Bu ya. Yang Monggo, paling Bu. umum pertama ya Ukhta Harun ya. Ukhta Harun, Ukhta baik Harun. ya. Sudah ini kan sudah banyak ditanyakan misionaris Amerika Barat. Nah, ini sudah banyak dari abad 20-an, abad 21 awal ya. Sudah banyak sekali buku-buku tentang yang menanyakan ini. Nah, ini kan mereka mengabrasi aja dibawa ke sini. Tentang ya Ukhta Harun ya. Nanti memang kita mau bahas ini bisa dibacakan Ridho ya Ukhta Harun itu di surah Maryam 1928 kalau nggak salah. Surah Maryam ayat 28. Ini sebenarnya yang pada waktu kisah diceritakan pada waktu Maryam membawa bayi Isa Al-Masih ya, Bu ya. Oh, bukan. Yang sedang mengandung kan, iya. Kan bertemu dengan kaumnya, kaum Yahudi. Ya kan? Kemudian Maryam disebut dengan saudara perempuan Harun gitu kan. Nah, Ukhta Harun. Nah, di bahasa Arabnya adalah Ukhta Harun ya. Sebetulnya terjemahannya kurang pas itu, tapi ya nggak apa-apa. Ya. Coba dibaca dulu. Coba silakan, Kak. 19 Maryam 1928. Ya. Quran surah Maryam 19 ayat 28 ya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Shadaqallahul azim. Ya. Itu kan sederhana sekali ya.
Wahai saudara perempuan Harun, gitu ya. Iya. Ibumu bukan seorang apa? Bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang pezina. Ya. Ya. Nah itu kan pertanyaannya begini Pak Dondi. Sebetulnya kalau kita pikir gampang, Harun dengan Musa ini kan bersaudara. Harun dan Musa kan iya. Nabi Harun alaihissalam adalah kakaknya daripada Nabi Musa ya Bu ya. Dan yang lebih terkenal siapa? Musa. Kenapa Quran tidak mengatakan iya saudara Ukhta Musa gitu kan? Itu iya ya, kenapa ya? Itu that's why, itu pertanyaannya. Karena memang ada kaitannya. Gitu ya. Ukhta Harun ini memang Ukhta itu dalam saudara perempuan kata sister gitu loh, sister. Kalau bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya sister. Di sini kan memang tidak ada saudara. Di sini kan gender tidak penting, saudara ya laki-laki yang perempuan kan sama saja. Nah, maknanya sebetulnya tidak makna yang letterlek ya, maksudnya bukan makna yang ya sebetulnya gini, bahasa Semit itu satu kata ada banyak makna. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Terus makna itu kan dalam kitab suci kan memang tidak harus satu makna ya. Seperti dalam bahasa Indonesia aja kata madu kan bisa berarti madu lebah, atau yang satunya madu istri yang lain. Istri yang lain. Nah, iya. Gitu. Iya. Bisa kan? Iya Bu. Ya kan. Nah, sama juga dengan di saya tadi baca di mana Matius yang hai keturunan ular beludak, Matius 23:33 kan? Iya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bukan berarti dia keturunan ular beludak juga. Itu kan kiasan juga ya Bu ya? Kiasan. Ya toh? Nah, sebetulnya gini, kenapa kok harus Harun? Ya kan? Dulu itu kan ini kan kita dokumen Yahudi tentu tentang sosok Maryam dan sosok Isa kan tidak sama dengan dokumen Islam dan tidak sama dengan dokumen Kristen juga ya. Nah, dulu ini dulu kan memang semua suku Lewi kan semua imam dari suku Lewi. Tapi yang menjadi Kohen Gadol, pemimpin spiritual kan harus dari suku Harun, imamat. Harus dari Bani Harun. Ya, Bani Harun itu juga suku Lewi kan Bu ya? Iya dari suku Lewi. Suku Lewi tapi dari Bani Harun. Ya. Anaknya kan ada yang Itamar, Adab, Adab, Itamar itu, dan ada 4 anak laki-laki kan, yang 2 meninggal kan. Nah, jadi Adab, Abihud, Itamar, siapa satunya Eleazar apa saya lupa. Ada 4 anak pokoknya. Nah, itu kan jadi Harun pada masa itu menjadi pemimpin spiritual bangsa Israel. Harus jadi Kohen Gadol. Bagi imam besar gitu Bu ya? Imam besar. Yang jadi imam itu banyak, siapapun dari suku Lewi, tapi yang menjadi Kohen Gadol Harun dari turunan Harun. Ya kan. Salah sedikit membuat prosedur pembakaran waktu itu kan 2 anaknya meninggal karena salah prosedur kan. Jadi mereka itu tuntutannya tinggi. Jadi sebagai pemimpin spiritual itu kan dia punya tuntutan yang tinggi gitu loh, bahwa kamu harus lebih baik dari yang lain gitu kan. Jadi suku Harun itu dianggap keluarga yang secara spiritual memiliki kematangan spiritual yang tinggi dibanding yang lain dari keluarga-keluarga. Karena that's why dia dipilih menjadi Kohen Gadol. Berarti kan Tuhan sudah tahu bahwa suku Harun ini sudah selected dari suku Lewi lainnya kan gitu. Jadi itulah kenapa tidak pakai nama Musa, tapi pakai nama Harun. Karena Harun memang menjadi Kohen Gadol pada masanya, dan itu berarti orangnya harus terbaik, orang pilihan ya kan, dibanding dengan imam-imam biasa lainnya. Nah, itu pertama. Nah, sebetulnya dalam tradisi Islam itu Maryam itu adalah keturunan Harun, ya kan? Menurut dokumen Islam, keturunan Harun. Nah, dari kata Aho atau Ukhta dan laki-laki Aho itu dalam kaitannya dengan bisa juga menjadi sister, bisa juga menjadi keturunan. Ya. Kayak orang Batak sesama ketemu sinaga, halo brother sinaga, peluk-pelukan sinaga kan. Artinya kan bukan berarti
keturunan Sinaga dua-duanya. Ya, Misalnya yang lain bukan Sinaga, Harun berarti Sinaga, berarti keturunan Sinaga. Nah, kata saudara itu bisa juga berarti keturunan, seperti di ayat Al-Ahqaf. Coba dibaca ayat Al-Ahqaf 21. Surah 21. Al-Ahqaf 21. Bukan 21, Bu. Surat Al-Ahqaf ayat 21. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu yang berapa ya? Saya lupa juga. Karena suara saya jelek sih memang kalau baca Quran. Ketemu Al-Ahqaf? Jadi saya lupa memberinya dulu. Itu Al-Anbiya. Al-Ahqaf itu ayat 21 maksudnya, suratnya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 21. Iya. Ketemu enggak? Saya kok bila lupa nih Al-Ahqaf ini. Surah 46. 46 ya. 46. 46 ayat 21 ya, Bu ya. Ayat 21. Coba dibaca. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله. Nah, terjemahannya bisa Pak Dondi? Ya, terjemahannya saya bacain ya, Bu ya. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad. Terjemah juga saudara, maksudnya di sini Hud itu adalah keturunan Ad gitu. Yeah. Kan dia semua nabi kan dikirim untuk kaumnya kan pada masa. Jadi Nabi Hud dikirim untuk kaum Ad gitu. Yeah. Yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Nah, jadi Aho Ad di sini berarti Hud adalah keturunan Ad. Yeah. Ya, kalau perempuan Ukhta ya. Itu menunjukkan bahwa memang kata Ukhta di sini bisa diartikan sebagai keturunan, bisa juga sebagai saudara perempuan. Jadi kalau buka kamus bahasa Arab, Arab English ya, itu banyak banget arti kata Ukhta itu, tidak hanya satu. Ya seperti kata madu bisa berarti istri, dan bahasa Semit lebih gila lagi karena satu kata sampai 50 maknanya. Lebih banyak ya. Jauh lebih banyak. Nah itu, dan itu pertama ya. Yang kedua ini saya ambil dari kamus apa kok saya lupa nih, tapi saya baca ini. Arabs often use idioms as such in connection with one's lineage. Ya, dia selalu menggunakan berhubungan dengan keturunan. Keturunan. For example, the idiom ya akho al-Arab. Saudara, berarti keturunan Arab. Ya akho al-Arab is used to refer to someone who is of Arab lineage. Jadi mereka digunakan untuk siapapun yang keturunan Arab, Arab lineage. Or ya akho al-Khazraj is used to refer to someone who is from the lineage of Khazraj. Oh ya akho Abdul Qais, which is used to refer to someone who is a descendant of Abdul Qais, and so on. Ini saya ambil dari apa, coba saya nggak cantumkan, lupa. Ya. Jadi ini bukti bahwa di sini Harun maksudnya itu keturunan Harun. Kenapa? Kalau memang saudara kan pakai Musa saja dong. Nggak usah, orang lebih terkenal Musa kan. Jadi maknanya begini, kamu ini kan keturunan imam besar, Kohen Gadol yang mestinya kamu itu jauh lebih baik gitu kan. Keturunan Nabi pula ya. Keturunan Nabi Nabi pula. Kok Nabi dan pemimpin spiritual tertinggi bangsa Israel. Jadi kalau itu presidennya lah, semua tunduk pada Kohen Gadol kan, semua imam kan, apalagi umatnya kan. Nah ini berarti yang dimaksudkan Ukhta Harun di sini memang Maryam itu keturunan Harun, karena kan kalau di Matius itu di Lukas kalau nggak Lukas salah 1 ayat 5 bahwa apa itu waktu itu coba Glenn tampilin Glenn.
Nah ini. Zakaria dari keturunan Harun itu pamannya ya, kalau nggak Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, kemudian Elisabeth ini kan bersaudara dengan Maria. Maryam ya. Gitu Jadi kan? dalam perspektif Islam, Maryam keturunan Harun. Tapi dalam perspektif Kristen mungkin berbeda, itu hak mereka juga. Iya. Ya, artinya kita hargai hak masing-masing ya. Kalau dalam perspektif Judaisme jelas berbeda lagi, ya kan? Iya. Jadi kata Ukhta Harun di sini mengacu pada referensi dari surat Al-Ahqaf tadi ya, bahwa Akho juga keturunan gitu. Iya. Terus pada kamus bahasa Arab tadi yang sesuai semua yang lineage, karena kan Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab berarti dalam budaya Arab. Iya. Ya kan otomatis. Nah ini Bu, saya tunjukin sebentar Bu Mabu. Glenn, tolong tunjukin Glenn. Ini di Lukas 1 ayat 36 tuh. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu. Nah, jadi ini Elisabeth ini adalah sanaknya dari Maria ibu Yesus ya. Ini kalau di Bible nih. Ia pun sedang mengandung dan seterusnya. Jadi terbukti bahwa di dalam Bible pun Maria juga keturunan Harun karena dia bersaudara dengan Elisabeth, begitu ya Bu ya? Tadi yang Elisabeth sudah disebutkan di ayat 5. Tergantung yang bersaudara ibunya bapaknya kan gitu. Ya, tadi di ayat 5 kan juga disebutkan nih. Nih, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Elisabeth sanaknya Maria. Sepupuan. Ya, masalahnya itu yang bersaudara, gini kan bisa saja gini Pak Dondi. Bapak Elisabeth ini keturunan dari Harun, ya kan? Terus Maryam ini sepupu kan? Cuma bapaknya Maryam kan bisa beda. Ibunya dari, misalnya yang bersaudara perempuan ibunya, berarti yang bapaknya mungkin bapaknya Maryam bukan dari Harun bisa saja kan? Misalnya dari suku Yehuda ya dari Yehuda. Cuman dalam dokumen Islam dia adalah keturunan Harun. Keturunan Harun, ya. Itulah mengapa tidak disebut dengan saudara Musa. Mending saudara Musa saja, karena Musa jauh lebih terkenal daripada di Quran pun disebutkan nama Musa lebih banyak, jauh lebih kan banyak. Gini Bu, klaimnya kan begini. Maryam sebagai ibunda daripada Isa Al-Masih disebutkan saudara perempuan Harun. Sedangkan di data yang lain bahwa Musa bersaudara dengan Harun juga mempunyai saudara perempuan yang bernama Miriam. Kan gitu Bu. Jadi dianggapnya Miriam ini sama Maryam sama mirip, gitu. Namanya mirip kan. Ya, namanya mirip. Jadi dianggapnya Quran tidak mengetahui bahwa kalau Maryam dan Harun itu dianggapnya sejaman begitu loh Bu. Padahal sebutan saudara perempuan atau ukhta itu artinya sebenarnya bisa diartikan keturunan gitu ya. Karena memang tidak mudah menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lain. Seharusnya yang penerjemah Al-Quran ini juga mengetahui tradisi seperti tadi loh. Ukhta itu bisa bermakna dan memang harus benar-benar dipahami betul ya. Menurut saya sih. Ya, itu alasannya. Jadi sama kalau kita tadi melihat keturunan ular beludak, bukan berarti dia bukan keturunan anak ular gitu Bu ya. Bukan. Nah kalau di Babel kan juga sebenarnya ada bahasa yang seperti itu ya Bu ya. Selain itu ya Yesus anak Daud kan jauh selisihnya, dan sebetulnya kan anak itu dinisbahkan kalau dalam bahasa tradisi Semit kan harus dari keturunan ayah. Glenn tolong tampilin Glenn. Di Matius 1 ayat 1 coba baca. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, di sini ada tulisan anak Daud, anak Abraham. Apakah Yesus anak biologis Daud? Kan bukan. Apakah Yesus anak biologis Abraham? Juga bukan. Jadi ini yang dimaksudnya adalah keturunan ya Bu ya. Keturunan. Ya, jadi sama anak, saudara perempuan atau ukhta di dalam bahasa Arabnya di surah Maryam tadi ayat 28 yang dimaksud di sini adalah sebutan untuk leluhurnya Maryam. Betul. Gitu ya Bu ya. Ya karena itu kan keturunan itu dalam tradisi Semit kan harus menggunakan garis ayah, ya kan? Dan Quran ini kan saya pernah ceritakan Quran ini kan sangat teliti dalam hal keturunan. Karena misalnya Abdurrahman Wahid itu anaknya dari Wahid Hashim, anaknya dari Hashim Asy'ari, selalu dari garis ayah. Sama di silsilah dalam Yesus pun semua kan dari garis ayah. Daud, Salomo dan sebagainya, bukan dari garis ibu. Itu yang di Lukas 3 katanya garis ibu itu Bu. Nah, dari Nathan. Makanya Quran dalam Quran kan begini. Quran
akan gini menegaskan bahwa Yesus itu tidak bersisilah karena Isa tidak bersisilah. Dari mana? Kan semua nabi, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Musa kan selalu memberikan peringatan kepada umatnya kan selalu dengan kata ya qaumi. Ya qaumi, hai kaumku, ya qaumi, ya qaumi. Satu-satunya nabi yang tidak pernah mengatakan ya qaumi untuk umatnya Nabi Isa. Selalu wahai Bani Israel. Ya. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi keturunan itu harus dari garis ayah. Kamu dari suku Lewi, suku mana harus dari garis ayah. Sementara dia tidak memiliki ayah gitu kan. Jadi tidak identitas kaumnya dari mana? Misalnya apa dia kaum Lewi, kaum Yehuda kan tidak ada. Jadi Quran dan satu-satunya nabi yang disebut dengan menggunakan kata Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, hanya Nabi Isa. Karena untuk menegaskan bahwa dia hanya anak seorang ibu, dan dari seorang ibu tidak bisa dibuat silsilah. Gitu. Tidak bisa silsilah dari ibu. Silsilah memang harus dari garis ayah, nanti kacau. Kalau dari garis ibu, misalnya gini, yang menjadi imam harus dari suku Lewi. Nanti banyak banget kalau ibunya Lewi, bapaknya Lewi, bingung nanti. Kan memang itu sudah aturan bahwa garis ayah itu memberikan identitas suatu kebangsaan dan keturunan. Saya kira itu ya, Bu, ya? maknanya dari Ukhta Harun. Jadi jangan dimaknai karena saudara perempuan. Nah ini susah juga ya, kalau bahasa Inggrisnya juga sister of Aaron. Tradisi Arab memang beda. Kita bisa ngomong kok sama orang Malaysia kok adik beradik. Kan mereka nggak ada kakak beradik. Mana kakaknya kan? Tapi mereka memang ngomongnya adik beradik. Kita kalau orang Inggris kita mengatakan tertangkap basah, ya kan? Orang Inggris nggak tertangkap basah, bingung. Nggak ada wet capture ya. Makanya tertangkap pas mandi, gitu kan? Mungkin bayangan ya. Mereka kan caught red-handed. Kalau dia ditangkapnya lagi berenang di kolam renang itu namanya tertangkap basah, itu Bu, lagi berenang. Jadi kan caught red-handed, tertangkap dengan tangan merah kan. Caught red-handed, ya. Jadi kan memang nggak bisa bahasa itu dimaknakan. Jadi bahasa mempunyai identitas sendiri-sendiri gitu Bu ya. Every language is unique. Jadi it has its own structure, has its own vocabulary. Jadi dia punya vocab yang sangat dipengaruhi culture ya. Kalau kita kalau lihat salju, salju aja namanya satu. Tapi orang Eskimo ada 18 nama salju loh. Tergantung jenis saljunya. Oh gitu. Ya karena mereka hidup di salju. Oh kita di sini nggak tahu ya karena nggak ada salju ya. Ada. Sama orang kita di sini ada sego, tadi upo, beras ya kan. Nasi, orang Inggris rice. Karena mereka kan nggak pernah berhubungan dengan sehari-hari dengan makan nasi. Jadi sangat tergantung dengan budayanya, kemajuannya, teknologinya. Coba Pak Dondi ke suku Asmat Irian Jaya yang masih pakai koteka. Pak Dondi ngomong tuh masalah internet ya kan. Ini viewer saya banyak. Forward misalnya ngomong apa lagi, subscribe ya nggak mudeng mereka. Nggak mudeng ya. Karena mereka tidak memiliki teknologi ini dan jadi tidak ada bahasa itu, dan that's language ya. Jadi kalau memahami bahasa apapun, baik itu teman muslim, pahamilah juga dari sisi perspektif mereka, ya kan? Juga adatnya, budayanya. Maksudnya dari konteks kitabnya. Jadi jangan jadi gini, kesalahan pada umumnya adalah orang Kristen memahami Islam dari misionaris tadi. Islam salah sejarah ini kan sayang dia mempelajari hal yang salah gitu loh. Wasting time, jadi di otaknya ini kan cuma sampah. Ya kan? Tidak memuat ilmu yang benar. Sama orang Islam juga gitu. Masa Tuhan bilang syukur kan gitu kan? Sama kan? Harusnya dipelajari dengan benar kan gitu. Jadi, ada lagi Bu yang mau ditambahkan mengenai Ukhta Harun? Saya kira dari saya cukup Pak Dondi, kalau mau nambahkan silakan. Saya tambahin sedikit nih ya. Jadi yang diceritakan oleh Bu Etika tadi sangat benar, bahwa bahasa itu adalah identitas daripada suatu bangsa ya Bu ya. Betul. Bahasa itu tidak hanya mengungkapkan literal, tetapi juga ada sesuatu di baliknya gitu ya Bu ya. Nah, saya ingin menunjukkan satu tafsir ya yang bisa menjelaskan kenapa kaum Yahudi itu menyebut Maryam dengan sebutan Ukhta Harun Bu ya. Jadi buat para pemirsa juga, teman-teman muslim juga,
kalau kita menjawab sesuatu, ada pertanyaan mengenai Quran, sebelum menjawab sebaiknya kita cek dulu tafsirnya. Iya, betul. Biasanya di dalam tafsir itu sudah tersedia semua jawabannya, biasanya gitu ya. Dan itu yang mengatakan orang Yahudi. Ya. Allah kan hanya menceritakan apa yang disampaikan orang Yahudi gitu. Iya. Maksudnya Jadi maksudnya di dalam tafsir itu biasanya sudah ada jawabannya. Kalau tidak ada, cari tafsir yang lain. Biasanya ada. Nah, saya tunjukkan satu tafsir mengenai Quran surah 19 ayat 28 tadi ya. Coba tolong Glenn. Nah, saya ambil dari tafsir Kemenak, Quran surah 19 ayat 28. Tak ada dua tafsir di sini, ada tafsir ringkas, ada tafsir Kemenak. Tidak puas mencemoohkan Maryam, mereka pun merendahkannya dengan menyebut keluarganya. Mereka berkata, "Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu dalam kehidupannya bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan pula seorang perempuan pezina. Bagaimana mungkin engkau melakukan hal yang memalukan ini?" Hal memalukan ini maksudnya mempunyai anak di luar nikah ya Bu ya. Oke, sekarang tafsir penuhnya. Kemudian mereka menambah celaan dan cemoohan serta tuduhan kepada Maryam, seraya berkata, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukan seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang tunasusila. Bagaimana kamu sampai mendapatkan anak ini?" Nah, Maryam dipanggil dengan sebutan saudara perempuan Harun oleh karena telah menjadi kebiasaan Bani Israel untuk menyebutkan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh sebelumnya. Nah, ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Najran di negeri Yaman, di mana terdapat orang-orang Nasrani dan mereka bertanya kepadanya, "Mengapa kamu membaca di dalam Al-Quran, hai saudara perempuan Harun? Padahal Harun dan Musa itu hidupnya lama sekali sebelum lahirnya Isa putra Maryam." Al-Mughirah tidak sempat memberikan jawaban. Dan ketika beliau pulang ke Madinah dan menghadap Rasulullah, beliau mengemukakan pertanyaan itu. Oleh Rasulullah SAW dijawab, "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka, Bani Israel itu, suka menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka." Riwayat Ahmad. Jelas Bu ya, begini ya. Nah, kalau udah begini, kalau masih ngeyel juga ya, itu keterlaluan namanya. Kalau misalnya Harun itu sebagai keturunan Harun, misalnya Bani Israel tidak pernah nggak menyebutkan keturunan Harun dengan Harun ya, maksudnya dengan istilah sister. Misalnya tidak pun kan Quran ini ditulis dalam tradisi Arab dengan bahasa Arab. Jadi gini loh, kalau misalnya bahasa Inggris tertangkap caught red-handed, kita bahasa Indonesia kan nggak akan caught red-handed juga, tapi dengan tertangkap basah gitu loh. Maksudnya Quran ini ditulis dalam tradisi bahasa Arab dan sesuai dengan konteks bahasa Arab, tapi maksudnya sama, seperti yang disampaikan oleh Isa pada yang orang-orang Yahudi yang mengatakan pada saat itu. Cukup ya Bu ya, saya rasa ya. Cukup. Untuk masalah Ukhta Harun gitu ya. Tapi yang jelas pertanyaan-pertanyaan atau tuduhan-tuduhan ya seperti itu memang datangnya dari kaum orientalis Bu. Orientalis. Ya. Sejak awal abad 19 kalau nggak salah. 20-an lah. Sudah lama sekali. Nah, jadi memang ada kalangan orientalis yang memang sengaja mempelajari Quran dan Islam, tetapi tujuannya untuk menghancurkan Islam, terutama dari dalam gitu ya Bu ya. Dari pemikiran. Perang pemikiran lah. Ya, perang pemikiran ya. Jadi kita juga sebagai umat Islam juga harus smart nih Bu. Dari mana kita mendapatkan jawaban dan bagaimana seharusnya kita menjawab. Gitu ya Bu ya. Baik. Berikutnya ada lagi Bu mengenai syubhat ini. Itu tadi yang pertama. Cukup. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya bisa di komen teman-teman. Bisa kalau masih ada kurang jelas, bisa bertanya lewat komen. Yang jelas Harun itu bukan makna letterlek saudara kandung, bukan gitu. Iya, kan tadi kita juga lihat di Bible kan, Ibu tadi sebutkan, "Hai kamu keturunan ular beludak" gitu. Nah, bukan berarti keturunan ular beneran kan. Yesus juga disebut anak Daud, anak Abraham, itu juga merupakan kiasan. Ya, jadi walaupun keturunan tidak dari garis ayah kan, makanya Quran dalam perspektif Islam kan Quran membenarkan Isa ibnu Maryam. Silsilah ya stop sudah sampai ibu. Kalau nggak ada ayah gimana? Ya anak seorang ibu. Gitu. Kalau Islam ini kan Quran tuh dalam perspektif
Islam, Quran itu mengoreksi apa yang tidak pas dalam. Ibu ada pesan buat yang sering menanyakan hal seperti itu, Bu? Yang menanyakan ada pesan nggak yang sering menuduh-nuduh Quran salah gitu dengan menyebutkan Maryam ukhta Harun gitu? Saya hanya marilah belajar dengan benar supaya gini loh, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 1:7, ya kan? Artinya sebagai saudara Kristiani ya, kan saya yakin mereka kan dibimbing Roh Kudus. Jadi marilah tidak menghakimi sebelum kita tahu, karena kalau kamu akan dihakimi. Sama dengan saudara-saudara Muslim pun kalau mau menuduh sesuatu juga harus melihat dulu, dicek dulu dan dengan cara yang baik gitu. Maksudnya ada hal yang kalau mau bertanya yang cerdas gitu ya, Bu ya. Ya begitu. Jadi kenapa Allah pakai kami ya kan? Enggak, soalnya bahasa itu mesti ditanya karena bahasa Arab dengan Indonesia pasti beda gitu. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia pasti beda. Nah, kalau saya punya teman dulu, saya kan pernah nulis surat ke teman zaman saya mahasiswa kan belum ada WA. To my close friend gitu. Maksudnya dia itu teman dekat saya kan. Dia kirim surat balik, kenapa kamu bilang saya teman tertutup? Selama ini saya sama kamu nggak pernah tertutup close friend dia buka kamus close tutup ya kan gitu. Padahal close friend kan maksudnya dia teman dekatku lah. Saya bingung nih, saya berdua kok walah dia nggak mudeng kalau close friend buka kamus ya teman tutup. Kan bahasa itu that's language gitu, tidak bisa sangat fatal kalau kita memahami bahasa tanpa sesuai dengan kaidah bahasa yang bahasa itu sendiri gitu loh Pak. Itu apalagi bahasa Arab yang yang kedua mungkin Bu setelah ini apa, terkemuka boleh terkemuka ya, wajihan ya. Coba tolong dibacakan Ridho bacain ayat berapa Ali ya? Imran 45. Ali Imran 45. Oke. Bacakan Ali Imran 45. Oke. Dulu maghrib nanti lanjut lagi. Enggak apa-apa. Ini 1 jam cukup. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Sadaqallahu alaihi. Ya Pak Duni dulu deh, nanti saya nambahin. Ya. Kita TikTok aja. Terjemahannya ya. Ini saya coba tolong ditampilkan ayat Qur'annya. Terjemahannya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, yang sering menjadi poin pertanyaan itu adalah yang ini, tolong ditampilkan dulu. Nah, kata terkemuka ini ya. Dunia akhirat berarti hebat. Dianggapnya bahwa Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat, makanya dia dianggap itu memang dia adalah Tuhan gitu kan. Padahal manusia dalam kaul. Nah, itu karena mereka, that's why yang saya katakan, mereka membaca Quran dengan perspektif Trinitas gitu. Ini Trinitas gitu selalu. Ya. Coba, nah sekarang kita cek kata terkemuka yang ada di dalam ayat ini. Itu bahasa Arabnya apa? Ya. Itu kan adalah wajihan kan, terkemuka kan? Nah, wajihan itu kan Ibu tadi sudah bilang dalam satu kata itu kan artinya bisa berbeda-beda ya Bu ya, atau terjemahannya bisa berbeda-beda ya. Sebenarnya wajihan bisa terkemuka, terhormat, macam-macam ada banyak. Iya, bisa kan? Ya, terhormat bisa, terkemuka bisa. Sekarang pertanyaannya, apakah hanya Nabi Isa putra Maryam yang wajihan gitu Bu? Tidak. Itu kita juga harus cek juga gitu ya. Nah, coba kita lihat di ayat yang lain, yaitu di Al-Ahzab. Coba Al-Ahzab ayat 69. Al-Ahzab
Quran surah ke 33 kalau nggak salah. Al-Ahzab ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Sadaqallahu. Nah, di sini terjemahannya adalah, tolong tampilkan kan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ya, terhormat. Ini sama juga wajihan juga. Ya, makanya wajihan bisa berarti terhormat, bisa berarti terkemuka. Jadi, nah, berarti kalau begitu kan bukan hanya Nabi Isa Al-Masih yang wajihan kan. Nabi Musa pun juga wajihan. Jangan karena yang satu dibilang terkemuka di dunia akhirat terus dianggap sebagai itu adalah ciri-ciri daripada Tuhan gitu ya. Nah, jadi tolong kita belajari secara agak komprehensif gitu semuanya, jangan cuma ada satu itu dengan perspektif yang Ibu tadi bilang dengan perspektif Trinitas comot-comot gitu Bu. Oh, ini ada Trinitas gitu ya. Sama dengan teman muslim juga harus menghargai Trinitas mereka, jangan tahu dimasukkan ke Trinitas, nggak bisa juga kan gitu. Iya. Nah, itu ya. Jadi saya juga punya pertanyaan Bu sebenarnya kalau saya ditanya mengenai ayat tadi itu ya. Kalau terkemuka itu berarti kan dia Tuhan, karena saya tanya balik. Kalau terkenal itu yang paling terkenal bukan? Kan enggak kan? Enggak. Kalau terhormat itu yang paling terhormat bukan? Kan bukan juga. Kan yang paling terkemuka ada juga. Nah, kalau terkemuka itu yang paling terkemuka bukan, atau yang paling kemuka bukan? Kan enggak juga. Nah, jadi kayak gitu aja sebenarnya kan hal simpel ya. Kalau terkenal bukan yang paling terkenal, berarti terkemuka juga bukan yang paling terkemuka kan gitu. Apalagi di ayat yang tadi kita juga baca seorang ya, juga termasuk orang yang nah, gitu ini kan disebutkan seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kan banyak berarti yang terkemuka dekat dengan Allah, enggak cuma Isa, jadi nanti Tuhannya banyak dong. Padahal udah jelas loh ya, termasuk orang. Atau di depannya seorang gitu kan. Seorang dan termasuk orang-orang. Nah, itu. Kan banyak. Dia termasuk orang-orang yang didekatkan. Jadi enggak hanya Isa, tapi orang-orang, jadi banyak yang seperti Isa yang didekatkan dengan Allah, termasuk tadi Musa. Iya, maksud saya udah jelas banget loh Bu, seorang terkemuka. Seorang nih, bukan setuhan nih. Karena pikiran mereka kan Yesus menjadi manusia. Nah itu. Nah, ya kan? Iya. Jadi, tapi kan di ayat lain juga ada kan, Nabi Isa mengatakan dikatakan bahwa Nabi Isa juga makan, minum gitu kan. Ya. Memang, ya karena dia sebagai manusia 100% manusia kan gitu. Dalam perspektif Kristen kan gitu. Sebagai mereka manusia, mau memaksakan bahwa Tuhan menyalahi kodratnya sendiri menjadi manusia gitu Bu. Jadi itu sesuatu yang kita tidak bisa terima kan begitu kan. Dalam tauhid tidak, bukan dalam tauhid tidak bisa seperti dalam jadi kalau dalam tanah juga Tuhan digambarkan kan marah, mengacungkan tanganku dan sebagainya, tapi tidak ada Tuhan makan dan minum atau tidur yang menunjukkan kelemahan manusia ya. Nah, itu bedanya di tanah sebagai antromorfisme. Nah, jadi yang susah amat. Jadi ini mujasimah kalau bahasa Indonesia. Jadi seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan, orang-orang mukorobin sama. Jadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah gitu loh. Jadi ya dia nggak cuma dia doang yang didekatkan, banyak. Termasuk gitu ya. Termasuk orang-orang. Sebenarnya simpel ya Bu ya. Simpel. Tapi karena itu membaca dengan perspektif dengan Trinitas. Jadi kacamata Trinitas untuk membaca Quran.
Yaitu sekali lagi itu juga termasuk soal-soal atau pertanyaan yang dibawa oleh kelompok atau kalangan orientalisme, Bu, supaya untuk melemahkan akidah orang Islam ya. Itu dulu sudah lama orientalisme menyerang. Dulu kan Islam masih apa ya, menurut Ahmad Didat itu ya, simpleton, jadi orangnya lugu-lugu, nggak pernah membuat hal-hal yang menyerang agama lain dulu, buku-buku. Terus setelah itu kan ada sanggahan pertama dari Islahul Haq, itu yang pertama. Iya, nah, itu ada, Bu, saya bukunya. Yang pertama itu bahasa Indonesia malah saya. Islahul Haq itu yang pertama. Kemudian terus Ahmad Didat terinspirasi dari Islahul Haq itu. Iya. Ya. Oke. Saya rasa untuk kajian hari ini cukup ya, Bu ya. Cukup ya. 2 topik dulu ya. 2 topik. Yang penting sudah terang benderang kita menerangkan Ya, gitu. terang benderang. Nanti kajian-kajian berikutnya Bu Etika dan saya akan membedah lagi apa saja klaim-klaim ya atau tuduhan-tuduhan atau syubhat-syubhat kepada Islam dan Quran, yang mana memang tuduhan-tuduhan itu ditujukan untuk orang-orang yang mungkin tidak begitu akademis atau bagaimana, atau untuk bagaimana ya, melemahkan akidah umat Islam ya, Bu ya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat bagi para pemirsa, khususnya bagi para muslim, sehingga kita tidak mudah dimurtadkan ya, gitu ya. Sebelum saya tutup, Ibu ada tambahan? Saya kira cukup ya. Nanti cukup? Ini kan saya break dulu nih. Ya. Nah, kajian. Ibu break dulu nih. Jadi kita ke Sragen dulu ya, Bu ya. Sragen, terus saya masih ngisi lagi di hal yang lain. Baik. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bu Etika ya atas kajiannya beberapa hari ini. Buat saya ini sebuah pengalaman yang menarik. Kalau biasanya kita berjumpa lewat online gitu, Bu ya, atau mungkin lewat WhatsApp, sekarang saya tatap muka sama Bu Etika hampir tiap hari ini, Bu. Malah tiap hari ya, Bu ya. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan perjalanan ke Sragen. Doakan supaya kami selamat sampai di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Nanti di sana kita akan melakukan beberapa kegiatan dengan Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ya. Baik, kalau begitu kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dari para pemirsa. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sebelum saya tutup, tidak lupa saya ingin mengulang pesan kami di awal, yaitu jika para pemirsa ingin membantu perjuangan dakwah kami dengan mengirimkan donasi zakat sedekah infaknya, dan juga mungkin para pemirsa yang ingin bergabung di program wakaf untuk tanah yang berada di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, yang mana akan kami bangun masjid, pondok pesantren dan pusat pembinaan mualaf, dapat mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid, dan bisa mengkonfirmasikan bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga donasi atau mungkin wakaf para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu sampai jumpa lagi pada kajian kami yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.